Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Apa sih aliran Jabariyah itu? Aliran Jabariyah itu kita mengusut tentang apa asal dari kata Jabaro ya. Jabariyah sendiri berasal dari kata Jabaro yang berarti memaksa. Nah, menurut Al-Syahrastani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba, yang hakikatnya adalah menyandarkan perbuatan-perbuatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala perbuatan kita, hakikat kita, apapun yang berada tentang kita, itu semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang melatar belakangi aliran Jabariyah ini masih belum sarih penjelasannya, kan, tetapi para ulama membicarakan bahwa kekuasaan manusia di sini dihadapkan kepada mutlak kepada Tuhan. Aliran-aliran ini biasanya disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang aliran Qadariyah. Apa sih aliran Qadariyah itu? Aliran Qadariyah itu bertolak belakang dengan aliran Jabariyah. Jadi kalau tadi aliran Jabariyah itu kan berkehendak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan Qadariyah sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata qadaro yang berarti kemampuan ataupun kekuatan. Nah, yang dimaksud di sini tuh aliran Qadariyah itu yaitu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia itu tidak terinventasi oleh Allah. Jadi maksudnya aliran Qadariyah ini, segala tindakan kita itu ya direncanakan oleh kita sendiri, oleh manusia, oleh hakikatnya kita. Jadi tidak ada inventasi oleh Tuhan gitu. Nah, aliran Qadariyah sendiri ini digunakan sebagai aliran yang memberikan penekanan atau kebebasan atas kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jadi mereka diberi kebebasan tentang apapun yang mereka lakukan, karena mereka berpikir segala tindakan mereka itu dilandaskan oleh apa yang ingin mereka lakukan sendiri, bukan seperti Jabariyah. Kalau Jabariyah kan melandaskan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka hakikatkan itu kepada Allah. Sedangkan aliran Qadariyah sendiri itu hakikatnya adalah diri mereka sendiri, bukan kepada Tuhan gitu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman presentator yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Untuk aliran Jabariyah itu adalah nama Jabariyah berasal dari kata Jabaroh, berarti memaksa. Menurut Al-Syahrastani bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun latar belakang dari aliran Jabariyah, tidak adanya penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham Jabariyah muncul sejak zaman sahabat dan Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang awal lahirnya aliran ini, dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat yang menunjukkan tentang latar belakang lahirnya paham Jabariyah, dan salah satunya yaitu surah As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Dengan demikian, latar belakang lahirnya aliran Jabariyah dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mempunyai paham yang mengarah pada Jabariyah. Lebih dari itu adalah adanya pengaruh dari luar Islam yang ikut andil dalam melahirkan aliran ini. Adapun yang
muncul dari dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari tiga perkara, yaitu adanya paham Qadariyah, keduanya terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian mewakilkan, dan ketiga adalah adanya aliran salaf. Yang kedua, aliran Qadariyah. Untuk aliran Qadariyah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara berarti kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak terintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberikan penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan. Faham Qadariyah tentang dari umat Islam ketika itu ada dua hal yang menjadi terjadinya reaksi keras ini, antara lain yaitu pertama, ditilik dari segi historis masyarakat sebelum Islam kelihatannya dipengaruhi oleh faham Jabariyah. Yang kedua adalah tantangan dari pemerintah ketika itu. Tantangan ini sangat mungkin terjadi karena para penjabat pemerintah penganut faham Jabariyah. Untuk ideologi Qadariyah murni ini adalah mengingkari takdir, yakni di mana tidak ada takdir. Semua perkara yang ada merupakan suatu yang baru di luar takdir dan ilmu Allah. Namun paham Qadariyah yang murni dapat dikatakan telah punah, akan tetapi masih bisa dijumpai derivasinya pada masa sekarang, yaitu mereka tetap meyakini bahwa perbuatan makhluk adalah kemampuan dan ciptaan makhluk itu sendiri, meskipun kini menetapkan bahwa Allah sudah mengetahui segala perbuatan hamba tersebut sebelum terjadinya. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inatul Islah, NIM T20184071. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari tokoh Jabariyah. Di sini ada Jam bin Sofyan. Ibnu Sofyan ini adalah tokoh yang menyebarkan aliran Jabariyah ini dari Persia. Kemudian Ibnu Sofyan ini adalah orang yang sama dengan Jam, yang mendirikan aliran Murji'ah ekstrim. Ada beberapa pendapat Ibnu Sofyan yang dinilai ekstrim. Pertama itu ada manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa di sini tuh dia tuh tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, jadi tidak punya pilihan. Manusia itu dalam perbuatannya itu dipaksa gitu, tidak ada kekuasaan, kemauan, dan pilihan. Jadi perbuatan-perbuatan itu diciptakan Tuhan dari dalam manusia, seperti gerak yang diciptakan Tuhan dalam benda mati. Oleh karenanya, manusia itu dikatakan berbuat hanya dalam arti kiasan, semisal air mengalir, batu bergerak, matahari terbit, yang sejenis itulah. Jadi pada intinya itu segala perbuatan manusia itu dipaksakan oleh Tuhan terhadap dirinya, seperti itu. Pendapat Jam ini juga dibantah oleh Muhammad Abduh, karena menurutnya tidak benar jika manusia itu terpaksa tidak mempunyai pilihan. Jadi menurutnya itu manusia itu diciptakan sesuai dengan sifat-sifat dasar yang khusus baginya. Dan dua-dua di antaranya yaitu berpikir dan memilih perbuatan sesuai dengan pemikirannya. Jadi manusia selain dari mempunyai daya berpikir, juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang mesti ada pada diri manusia. Itu adalah menurut pendapat Jam yang dibantah oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu bilang kayak gitu. Kalau sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, dia bukan manusia lagi, tapi juga makhluk lain. Kemudian di sini yang tokoh yang kedua di sini ada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad ini adalah seorang Maulana Bani
Hakim yang tinggal di Damaskus. Ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen yang senang membicarakan teologi. Semula ia dipercaya untuk mengajar lingkungan pemerintah Bani Umayyah, tetapi setelah tampak pemikirannya kontroversial, Bani Umayyah menolaknya. Kemudian Al-Ja'ad ini lari ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan Jam. Kemudian setelah bertemu dengan Jam, Ja'ad bin Dirham ini mentransfer pemikirannya kepada Jam untuk dikembangkan dan disebarkan seperti itu. Kemudian di sini tokoh yang ketiga itu ada Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Pengikutnya disebut dengan Najjariyah. Dan An-Najjar ini hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun sekitar tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Pada mulanya dulu ia ini adalah murid seorang Mu'tazilah bernama Bashar Al-Marisi. Tapi beliau keluar mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan akhirnya membuat mazhab sendiri, yaitu Najjariyah. Beliau ini berusaha mempersatukan di antara paham-paham yang ada. Kadang-kadang fatwanya sama dengan Mu'tazilah, lain kali mirip dengan Jabariyah. Kemudian tokoh yang terakhir di sini ada Adihar ya, yang bernama lengkap Dihar bin Amr. Beliau ini memiliki paham kodrat yang menengani paham Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhani dan Gahilan al-Dimaski, dengan paham Jabariyah yang dibawa oleh Ibnu Safwan tadi yang pertama saya jelaskan. Itulah tadi tokoh-tokoh dari Jabariyah, dan sekarang saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari Qadariyah. Yang pertama di sini ada Ma'bad al-Juhani. Ia adalah seorang tabi'in yang baik. Ia memasuki lapangan politik dan memihak kepada Abdul Ar-Rahman ibnu Asy'ib, gubernur Sistan, dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Dalam pertentangan melawan Al-Hallaj, Ma'bad mati terbunuh dalam tahun 80 Hijriah. Kemudian yang kedua di sini ada Gailan al-Dimashqi. Setelah wafatnya Ma'bad al-Juhani, Gailan ini terus menyebarkan paham Qadariyah di Damaskus. Jadi setelah Ma'bad meninggal, Gailan ini menyebarkan terus-menerus dia tentang Qadariyah ini. Tetapi mendapat tentangan dari Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz. Nah, setelah Umar wafat, ia melanjutkan kegiatannya yang sangat lama sehingga ia akhirnya mati dihukum oleh Hisham ibnu Abdul Al-Malik. Demikian penjelasan saya tentang tokoh dari Jabariyah dan Qadariyah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang doktrin-doktrin Jabariyah dan doktrin-doktrin Qadariyah. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang doktrin-doktrin Jabariyah. Menurut Asy-Syatiri, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok ekstrem dan modern. Di antara tokoh-tokoh Jabariyah ekstrem adalah Jam ibnu Safwan dan Ja'ad. Tokoh-tokoh Jabariyah ekstrem adalah Ja'ad ibnu Dirham. Sedangkan tokoh Jabariyah yang dari kalangan modern namanya adalah Al-Hasan ibnu Muhammad An-Najjar. Dari tokoh-tokoh ini lahir beberapa kelompok dalam aliran Jabariyah, di antaranya adalah 1. Kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini mereka adalah para pengikut Jam ibnu Safwan yang kabid'ahan dari ajaran muncul dari Khurasan. Kelompok ini termasuk dalam kelompok ekstrim Jabariyah. Pada akhir kekuasaan Bani Umayyah, Jam akhirnya dibunuh oleh Salman bin Ahwas al-Mazini dari Kota Baru, salah satu kelompok paling terkenal di Kusana. Di antara doktrin kelompok
ini adalah yang pertama, Allah tidak memiliki sifat-sifat azali karena hal ini akan menjadikan Allah serupa dengan makhluk. Pendapat ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Terus yang selanjutnya, yang kedua, bid'ah jabar, yaitu pernyataan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan dan daya upaya sama sekali, bahkan semua kehendak muncul karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, bid'ah irja, yaitu bahwa iman cukup hanya dengan makrifat. Barang siapa yang ingkar dari lisan, maka hal tersebut tidak membuatnya kafir, sebab ilmu dan makrifat tidak bisa lenyap karena ingkar, dan keimanan tidak berkurang, dan semua hamba setara dalam keimanannya, serta iman dan kufur hanya dalam hati, tidak dalam perbuatan. Mereka berpendapat bahwa surga dan neraka serta penduduk yang ada di dalamnya tidak kekal. Terakhir, kaum Jamhiyah juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk Allah. Pendapat itu merupakan dampak dari tidak mengetahui sifat Allah, karena Allah tidak bersifat kalam. Maka Al-Quran itu bukanlah kalamullah, maka Al-Quran itu bahkan kalamullah yang qadim. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Najariyah. Mereka adalah pengikut Husain ibnu Muhammad An-Najjar. Kelompok ini termasuk kelompok moderat. Najariyah juga terbagi menjadi beberapa kelompok kecil. Di antaranya yaitu Bardiyah, Zafaniyah, dan Mustadrikah. Tetapi mereka tidak berada dalam prinsip-prinsip pokok alam aliran Jabariyah. Di antara doktrin-doktrin Najariyah adalah yaitu A. Mereka berpendapat bahwa Tuhan yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik dan buruknya, tetap manusia mempunyai andil atau peran dalam perwujudan itu. B. Tuhan tidak dapat mustahil dilihat di akhirat, akan tapi An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau dalam kurung ma'rifah pada mata sehingga manusia dapat melihat Allah. Yang selanjutnya, kelompok yang ketiga yaitu kelompok Dirariyah. Aliran Al-Dirariyah juga merupakan salah satu daripada aliran Al-Jabariyah yang dipopulerasi oleh Dirar bin Amru Al-Kufi di akhir pemerintahan Bani Umayyah. Pemikiran yang dibawa oleh Dirar ini juga dikatakan aliran yang modern, sebagaimana aliran An-Najariyah mengenai konsep kas. Menurut paham ini, Tuhan dan manusia bekerja sama dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak semata-mata dipaksa melakukan perbuatan mereka. Tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang, walaupun pada hakikatnya setiap perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui ru'yat Tuhan di akhirat, Dirar mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat dari akhir melalui indera keenam. Ia juga berpendapat bahwa hujjah yang dapat diterima setelah Nabi adalah ijtihad hadis ahad, tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum. Yang selanjutnya yaitu paham doktrin Qadariyah. Hampir semua paham-paham Qadariyah bertentangan dengan apa yang dipahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun paham yang dikembangkan kaum Qadariyah di antaranya adalah 1. Meletakkan posisi manusia sebagai makhluk yang merdeka dalam tingkah laku dan semua perbuatan baik dan buruknya. Mereka meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk menentukan nasibnya tanpa ada
intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mendapatkan surga dan neraka karena kehendak mereka sendiri, bukan karena takdir. Paham ini merupakan ajaran terpenting dalam keyakinan Qadariyah. Yang kedua, kaum Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu esa, dalam artian bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat azali seperti ilmu, kudrah, dan hayat. Menurut mereka, Allah mengetahui semuanya dengan zatnya, dan Allah berkuasa dengan zatnya, serta hidup dengan zatnya, bukan dengan sifat-sifat qadimnya tersebut. Mereka juga mengatakan kalau Allah punya sifat qadim tersebut, mereka sama dengan mengatakan bahwa Allah lebih dari satu. Yang ketiga, takdir merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum alam semesta sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam Al-Quran disebut sunnatullah, seperti matahari terbit dari timur, rotasi bumi, dan lain-lain. Tidak termasuk perbuatan dan tingkah laku manusia bumi. Terus yang keempat, kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun Allah tidak menurunkan agama tidak menyebabkan sesuatu menjadi baik karena diperintahnya, dan tidak pula sesuatu menjadi baik karena diperintahnya dan dilarangnya. Bahkan perintah atau larangan agama itu justru mengikuti keadaan segala sesuatu. Kalau sesuatu itu buruk, tentu saja agama melarangnya. Begitu sebaliknya. Sebaliknya, dalam golongan Qadariyah sendiri ada perbedaan pendapat dan pemahaman seputar masalah takdir. Ada golongan Qadariyah yang berpendapat bahwa kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keburukan berasal dari manusia itu sendiri. Pemahaman ini sama dengan menganggap ada dua pencipta. Ada yang berpendapat bahwa semua kebaikan dan keburukan penciptanya adalah pelakunya sendiri. Sebagaimana golongan Qadariyah lainnya menyebutkan bahwa setelah Allah menciptakan makhluk, lalu Allah menciptakan kemampuan pada makhluk tersebut untuk berbuat sesuai kemauannya, tapi ada pengetahuan lagi dari Allah. Pemahaman ini berarti setelah Allah menciptakan alam semesta, Allah menganggur hanya menonton kejadian yang ada terjadi di alam. Karena pendapat dan pemahaman-pemahaman seperti inilah muncul celaan-celaan terhadap Qadariyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qadariyah adalah majusi umat ini. Jika mereka sakti, jangan kalian jenguk, dan jika mereka mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Hasan Silsilah Ja'ami Asy-Syabiri. Akan tapi penyerupaan mereka dengan majusi sangatlah nyata, bahkan keyakinan mereka lebih buruk dari majusi, karena majusi meyakini adanya dua pencipta, sedangkan Qadariyah meyakini adanya banyak pencipta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.